Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 4782072 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik hands-on untuk mata kuliah pemrograman jaringan 2, tepatnya di lab 11, yaitu State Management, Diff, Check Mode, and Idempotent. Nah, di lab ini kita memiliki beberapa tujuan atau yang akan dicapai oleh praktikum ini. Kita disuruh ngapain aja. Yang pertama itu mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan juga konfigurasi interface-nya. Lalu menjalankan playbook dengan normal mode dan juga check mode dan membaca menafsirkan diff. Lalu mengamati idempotensi melalui rerun playbook dan menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Kita masuk ke exercise atau tugas dari labnya, lalu masuk ke praktikumnya ya. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwasanya lab ini sudah dikerjakan kemarin saat mata kuliahnya di lab di kelas. Jadi untuk praktikum kali ini saya hanya akan melakukan perubahan untuk VLAN-nya gitu. Jadi kemarin itu kan kita pakai VLAN 400, nanti mungkin saya ubah akan menjadi VLAN 100. Jadi di sini saya hanya akan merunning dan juga mengganti VLAN-nya gitu. Yang pertama, memastikan terdapat file inventory.yaml. Pada file inventory, pastikan terdapat grup switches dan juga routers berisi paket perangkat lengkap. Tambahan grup sebelum melaksanakan praktikum kita mungkin buka. Di sini saya sudah merunning ya servernya. Di sini saya juga sudah login. Kita buka ke localhost-nya. Di sini kita running terlebih dahulu semua device-nya. Saya juga sudah menyiapkan beberapa script yang dibutuhkan di lab ini. Jadi karena sebelumnya sudah melakukan praktikum kan, jadi mungkin kita tinggal melihat scriptnya saja. Nah, ini. Kita running Docker terlebih dahulu. apt update ya. Jadi apt update ini untuk apa sih? Sebenarnya apt update ini digunakan untuk memperbarui atau memperbarui daftar repository supaya paket yang dipakai itu selalu paket yang terbaru gitu. Nah, untuk IP ADDR ini IP untuk ini memberikan IP ke interface Ethernet 2 supaya kontainer ini, Docker ini, bisa terhubung dengan network simulator tempat switch virtual berada. Tapi kalau misalkan kita ping sudah berhasil, kita nggak perlu nambahin IP ADDR. Coba kita ping terlebih dahulu. 92 mungkin router ya. 168 dia connect. Cuman coba kita masuk ke SSH-nya. SSH admin at 192.168.1.1. Kalau ini udah bisa, berarti kita nggak perlu nambahin IP ADDR. Tuh, nggak bisa. Jadi kita tambahin IP ADDR terlebih dahulu. Kita kasih IP ke Dockernya. Karena dia selalu hilang-hilangan. Nah, coba sekarang kita login SSH. Nah, sudah bisa kan? Ini ke router. Ya. Kita coba ke semua perangkat. Sekarang ke switch 1. Kita ke switch 2.
kita ke switch 3. Ke switch 4. Switch 5. Dan switch terakhir yaitu switch 6. Nah, sudah berhasil semua ya, tandanya IP, tandanya Docker, dan juga semua perangkat yang ada di topologi ini sudah saling terkoneksi. Kita masuk ke praktikumnya. Nih, yang pertama. Memastikan terdapat file inventory.yaml. Pada file inventory.yaml, pastikan terdapat grup switches dan juga routers berisi perangkat lengkap. Tambahkan grup sub switches yang berisi S1 dan S2. Kita ke file inventory ya. Nah, inventory. Nah, sudah ada ya, di sini ada all, children, routers, host. Di sini ada info setiap device-nya dengan ada enable host. Enable host ini IP, enable network US ini jenis US-nya, lalu Ansible connection ini network CLI. Enable user ini usernya admin dan passwordnya admin 123. Begitupun untuk switch dari switch 1 sampai dengan switch 6. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan di praktikum sebelumnya, kita di praktikum ini diminta untuk menambahkan tambahkan grup switches yang berisi S1 dan S2. Karena sudah ada ya. Sebelumnya kan saya sudah melakukan praktikum nih, sub switches. Sudah ada. Jadi, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini apa sih artinya? Jadi, sub switches ini saya akan membuat grup device, satu grup device dengan nama sub switches. Di mana grup ini berisi dua switch, yaitu switch 1 dan switch 2, yang akan menjadi objek konfigurasi VLAN nantinya, VLAN 1 yang nantinya saya gunakan. Dengan struktur ini, cukup satu script playbook ya, bisa dikirim ke banyak switch sekaligus. Sekarang kita keluar terlebih dahulu. Kita coba tes koneksi menggunakan ping modul ini. Output yang diharapkan itu muncul nama device-nya, terus change-nya itu false, dan ping-nya itu pong. Kita lihat ya satu-satu. Ini dia emang kacak karena dia berjalan secara bersamaan, jadi mana yang selesai duluan. Yang pertama kita cek router 1 benar ya, dia sukses router 1, change-nya false, ping-nya pong. Lalu S1 sukses, change-nya false, ping-nya pong. Router 2 sukses, change false, ping pong. Router 3 sama sukses, change-nya false, ping pong. Lalu switch 4 sukses, change-nya false, ping pong. Switch 5, switch 6 juga sukses ya, semua sukses, change-nya false, itu tandanya nggak ada perubahan, ping-nya pong. Kita sudah menjalankan modul ping melalui Ansible untuk group all. Pastikan semua perangkat berhasil di ping. Sudah ya? Sudah berhasil. Nah, di sini
exercise itu yaitu menambahkan VLAN karena sebelumnya sudah ada, jadi mungkin di sini lebih tepatnya saya akan mengganti VLAN. Membuat playbook VLAN underscore add.yaml yang dapat menambahkan VLAN pada grup switches dengan kurang lebih skripnya seperti ini. Lalu jalankan playbook dan jawab pertanyaan di bawah ini. Untuk jawab pertanyaan mungkin nanti saja di terakhir saya akan membacakan hasil jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di exercise berdasarkan praktikum yang di lab, bukan yang sekarang. Jadi sekarang mungkin kita akan mengganti script yang ada di VLAN underscore add.yaml ini menjadi VLAN-nya 100. Ini tadi Ansible-nya. Semua Ansible-nya artinya sudah berhasil terhubung ya, sudah berhasil semua terkoneksi ke semua switch melalui SSH dan juga yang pastinya siap menjalankan otomatisasi konfigurasinya. Next ke VLAN underscore add.yaml. Sekarang kita akan membuat playbook atau mengedit playbook untuk mengganti VLAN 400 ke semua switch di grup switches. Kita ketikkan nano, kita clear terlebih dahulu supaya lebih enak. Nano VLAN underscore add.yaml. Nah, di sini sudah ada karena sebelumnya saya sudah melakukan praktikum menggunakan VLAN 400. Jadi di sini kita ubah saja VLAN-nya jadi VLAN 100 ya, seperti yang ada di script yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada host switches. Oh, ini kan sudah selesai ya, versi sudah selesai untuk praktikumnya. Kalau untuk sekarang kita masih menggunakan sub switches. Nah, sub switches. Jadi, sub switches ini berarti bahwasanya target konfigurasi ini hanya ke switch dalam grup sub switches. Jadi dia ke switch yang ada di grup sub switches. Tadi kan ada S1, S2, berarti cuma ke S1 dan S2. Kita ubah terlebih dahulu VLAN-VLAN-nya ini. Nah, mungkin kita jelaskan yang ada di sini ya. Sudah sama kan? Sebentar. Tadi sudah diubah semua belum? Sudah. Mungkin kita akan menjelaskan iOS VLAN. Ini modul khusus ya, yang digunakan untuk konfigurasi VLAN di Cisco iOS. Kita akan menggunakan iOS. VLAN ID 100 ini VLAN yang akan dibuat. Terus chat ini jika belum ada maka ditambahkan, jika sudah ada dia tidak merubah. Kita mungkin jalankan playbook ya. Jalankan playbook kita menggunakan ini, perintah ini. Nah, di sini kita jalankan playbook. Muncul nih chance untuk S1 dan S2. Kita kan tadi emang masuk ke grup yang ada
masuk ke perangkat yang ada di grup switches. Sedangkan di grup switches itu cuman ada switch 1 dan switch 2, dan untuk S1 dan S2 dia melakukan perubahan, checksnya 1 nih. Sama-sama checksnya 1 karena di switch ini sebelumnya tidak ada VLAN 100, sekarang kita tambahkan VLAN 100, makanya dia ada perubahan. Apabila dia tidak ada perubahan, checks ini akan bernilai 0. Karena ini ada perubahan, jadi checks-nya ini bernilai 1 gitu. Jadi intinya di sini Ansible yang pertama itu Ansible menambahkan VLAN baru yaitu VLAN 100, dan statusnya itu change 1 karena ada perubahan satu perubahan. Kalau misalkan nggak ada, dia change-nya bakal 0. Kita bisa coba jalankan dengan melihat output show VLAN brick-nya juga. Coba ya kita clear. Terus kita jalankan. Nah, nih. Ini hasil show VLAN brief untuk switch 1 dan juga switch 2. Nih, switch 1 ada VLAN 100 ya, yang baru ditambahkan itu tadi, statusnya aktif dengan nama MGMT. Lalu switch 2 juga sama, ada VLAN 100 dengan nama MGMT, statusnya aktif. Exercise 2. Menjalankan check mode dan juga diff mode. Update VLAN_add.yaml. Ubah hostnya menjadi grup switches. Jalankan playbook VLAN_add.yaml dalam check mode. Kita ke VLAN lagi ya. Nano VLAN_add.yaml. Nah, ini kan kita pakai hostnya switches, sub switches. Sekarang kita coba ke switches. Jadi dia akan mengganti VLAN untuk semua perangkat yang ada di grup switches, itu dari S1 sampai dengan S6. Kalau tadi kan sub switches itu kan cuma ada S1 sampai S2. Kalau switches ini S3 sampai S6 itu tetap masuk ke switches. Seperti di ini ya, file inventory ini ya. Kita ctrl enter select. Coba kita ini deh, masuk ke inventory. Sorry. Inventory. Nah, di sini nah, tadi yang kita jalankan itu kan grup sub switches. Nah, di grup sub switches ini cuman ada S1 dan S2. Sekarang kita akan menjalankan grup switches. Nah, ini grup switches. Di grup switches ini dari S1 sampai dengan S6 itu ada semua. Jadi dia nanti akan menjalankan switch 1 sampai dengan switch 6. Kita tadi kan udah merubah ya. Ya, sudah dirubah ke switches kan. Sekarang kita coba jalankan. Yang pertama kita akan, dia kan diminta 2 dalam nih check mode sama diff mode. Ini kita coba yang check mode dulu deh, diff mode dulu deh ini. Kita jalankan.
Nah, beda nih antara switch 1 dan switch 2 dengan switch 3 sampai dengan switch 6. Kenapa? Hmm, Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk S1, S2 dia kan sudah melakukan perubahan di sebelumnya, dia sudah ada VLAN 100, jadi dia tidak ada perubahan sekarang. Terus untuk S3, S4, S5, S6 kita kan baru jalankan sekarang, kita baru menambahkan VLAN sekarang, makanya chance-nya ada 1. Sedangkan untuk S1, S2 dia tidak ada perubahan, jadi chance-nya 0. Gitu. Ini pada praktikum ini kita menambahkan VLAN 100 ke S3 sampai dengan S6 karena di grup switches. S1, S2 itu tidak ada perubahan karena VLAN 100 tadi sudah ada. Terus S3 sampai S6 itu ada perubahan 1 karena sebelumnya tidak ada VLAN 100 kita tambahkan. Gitu. Nah, di sini yang disebut idempotensi. Kenapa? Yaitu playbook itu tidak melakukan perubahan jika konfigurasi sebelumnya itu sudah ada kayak S1, S2 nih, karena sebelumnya kita ada konfigurasi untuk VLAN 100, jadi dia tidak menumpuk, tidak melakukan perubahan lagi gitu. Kita coba ke checkmark. Tetap aja ya, sama aja. Karena tadi yang div mode kita nggak bisa munculin div. Harusnya kalau misalkan muncul div, dia akan muncul div di bagian perangkat yang melakukan perubahan. Karena kita perubahan di S3 sampai dengan S6, jadi harusnya dia ada memberitahu perubahannya di bagian apa. Cuman karena ini tidak ada, jadi udah kita next ya. Sudah. Kita masuk ke exercise 3. Observasi idempotensi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jalankan lagi playbook add_vlan.yaml untuk kedua kalinya, yaitu menggunakan normal mode dan perintah ini. Kita jalankan lagi dengan normal mode. Kok S3 dan sampai S6 beda? Mungkin kita ini ya, running lagi ya, dia mungkin masih... Hah? Kita coba running lagi. Dia loading ini kayaknya. S3, S4, S5, S6 kan udah nggak ada perubahan. Ini harusnya chance-nya itu 0 semua, karena sebelumnya kita sudah melakukan perubahan di S3, S4, sampai S6, jadi running kedua ini harusnya dia ini, chance-nya udah 0, karena tidak ada perubahan lagi. Tuh, kok masih ada perubahan? Pokoknya intinya kalau misalkan dia ada perubahan, ceknya itu
1, kalau nggak ada perubahan itu change-nya 0. Ini mungkin masih nge-lag, masih load, ngebooting device-nya. Karena udah nggak ada perubahan ya, ini kan udah running kedua ketiga, jadi harusnya udah nggak ada perubahan, change-nya harusnya 0. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Exercise 4. Konfigurasi interface dengan parent buat playbook interface underscore config.yaml. Nih, kita ke interface underscore config.yaml. Karena di sini sebelumnya saya sudah ada. Oh, sorry. Nah, sudah ada scriptnya ya di sini. Di sini tuh lebih tepatnya interface underscore config.yaml itu dia akan melakukan automasi konfigurasi interface Ethernet 0/1 menggunakan IS-config gitu. Kita sekarang coba jalankan ya menggunakan normal boot terlebih dahulu. Nah, sekarang dia ada change 1 semua. Artinya dari S1 sampai S6 dia melakukan perubahan ya, yaitu kita tadi kan apa namanya, mengkonfigurasi interface device ini ke Ethernet 0/1. Jadi dia ada perubahan semua. Sekarang kita cek mode menggunakan div, walaupun kayaknya nggak akan muncul, cuman kita coba aja ya. Nah, tidak muncul div-nya. Div itu muncul ketika ada perubahan, ketika perangkat yang ada perubahan. Ini S1 sampai S6 sebenarnya ada perubahannya, ceknya 1 semua untuk ke Ethernet 0/1 tadi, cuman ini div-nya tidak muncul. Cuman kalau ceknya 1 atau div muncul itu berarti Ansible ini mendeteksi adanya perubahan yang akan dilakukan sebelum adanya eksekusi. Sekarang kita coba verifikasi interface-nya dengan show IP interface. Show run interface Ethernet 0/1 ya. Nih, S1 checks-nya false, steady out. Interface Ethernet 0/1, description link to R1 ini sudah muncul semua ya. Ini S3, S2, S5, S4, S6, S1 udah.
Ya, berarti S1, S2, S3, S4, S5, S6 semuanya sudah berhasil ya. Sudah selesai praktikumnya. Di sini cuma ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita bisa cek di switch-nya. Kita cek VLAN apa aja ya. Show VLAN. VLAN apa aja. Nah, di sini S1 VLAN 100 sudah ada ya. Namanya MGT 100 aktif. Sekarang pula S2. Show VLAN. Break. Sorry. Nah, di sini S2 juga sudah aktif, VLAN 100-nya namanya MGT. Kita configure switch 3. Nah, di sini switch 3 juga sudah aktif. VLAN 100 namanya MGMT. Switch 4. Kok switch 4 VLAN-nya masih 400 ya? Kayaknya switch 5, switch 6 juga sama. Tapi VLAN 100 dia ada, namanya VLAN 100. Adalah kurang lebih seperti itulah ya. Sudah selesai kan? Mungkin sekarang kita waktunya menjawab-jawab pertanyaan yang ada di sini. Kita berhentiin terlebih dahulu semuanya. Semua device. Pada output, apakah task X VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Di sini nomor 1, karena sebelumnya kita belum ada VLAN 400 ya, maka dia change-nya 1, ada perubahan untuk switch 1 dan juga switch 2. Pilih satu perangkat switch, apakah muncul pesan div, teruskan teks div-nya. Tadi tidak muncul, pada praktikum juga di lab itu saya tidak muncul pesan div-nya, cuman dia memunculkan bahwasanya di switch 1 maupun 2 itu ada change 1 atau perubahan 1. Periksa running config apakah VLAN sudah muncul. Bagaimana buktinya jika VLAN tersebut berhasil buat? Sudah muncul ya tadi, membuktikannya dengan menggunakan perintah show VLAN div.
Pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div tersebut. Jadi, beberapa device yang belum memiliki VLAN 400 ya, yaitu S3, S4, S5, S6, itu ada perubahan dengan memunculkan change 1, di mana itu berarti switch 3 sampai switch 6 itu belum ada VLAN 400, jadi dia baru ditambahin barusan, jadi ada perubahan. Kalau tunjukkan beberapa baris div-nya itu tidak muncul ya, dari praktikum di lab div saya tidak muncul, harusnya div itu muncul ketika ada perubahan, dan dia memunculkan informasi perubahannya itu di mana, cuman karena nggak muncul jadi ya. Pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum sebelumnya? Untuk device yang sebelum sudah memiliki VLAN 400 itu kan switch 1 dan switch 2. Div-nya itu muncul, cuman harusnya oke aja, tidak menunjukkan adanya perubahan gitu. Berdasarkan hasil analisis ini, jelas apa yang membedakan check mode dan juga normal mode? Menurut saya ya, dari jawaban saya di praktikum kemarin, untuk check mode itu cuma melakukan simulasinya. Jadi dia tidak ada konfigurasi yang benar-benar diterapkan ke device-device-nya. Tujuannya itu hanya untuk melihat apa yang akan berubah sebelum benar-benar dijalankan. Sedangkan untuk normal mode, dia itu benar-benar menjalankan perubahan ke device-device-nya, yaitu config akan di-apply ke router maupun semua switch-nya. Untuk check mode itu status bisa terlihat change walaupun kenyataannya konfigurasi belum diterapkan ya. Sedangkan untuk normal mode perubahan itu benar-benar dilakukan. Apakah pada run kedua muncul change 1 atau jangan tuliskan buktinya? Untuk run kedua, change itu nol, karena dari switch 1 sampai dengan switch 6 itu tidak ada perubahan. Kita melakukan perubahan di sini semua. Untuk S1 S1 S2 kita melakukan perubahan di sini, change-nya 1, S3 S4 S5 6 ini change-nya 1 di sini, perubahannya di sini. Jadi untuk running kedua ini change-nya semuanya 0. Mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil div dan output. Karena di sebelumnya kita sudah menambahkan VLAN tersebut. Jadi kalau misalkan kita running lagi, VLAN itu kan sudah ada, jadi sudah tidak ada perubahan lagi, makanya tidak ada perubahan, makanya change-nya 0. Untuk div-nya itu tidak muncul, dia cuma menunjukkan bahwasanya tidak ada perubahan saja. Dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Idempotensi dalam konteks Ansible itu sebuah playbook ya, yang ketika dijalankan lebih tepatnya dijalankan berkali-kali atau berulang-ulang, hasilnya itu akan tetap sama dan tidak bikin perubahan yang berulang. Jadi kalau konfigurasi yang diminta sudah ada di device, Ansible ini tidak akan menambahkan atau merubahnya lagi, tetapi hanya mengecek kondisinya saja. Jadi intinya idempotensi playbook itu tetap akan dijalankan berkali-kali tanpa takut merusak atau menduplikasi konfigurasi sebelumnya. Apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Tunjukkan baris div. Secara umum, pada run pertama, semua switch itu akan menampilkan status change 1, yang artinya ada konfigurasi baru yang ditambahkan pada interface 0C1, yaitu penambahan description link to R1. Setelah run kedua, apakah div berbeda? Cukup menjelaskan maaf. Pada run kedua, output itu menunjukkan change 0, yang berarti tidak ada perubahan lagi ya. Kenapa? Karena konfigurasi sudah ada di run pertama. Sehingga Ansible ini mengecek running config dan menemukan bahwa isi konfigurasi ini sudah sesuai dengan yang ada di playbook. Jadi, div-nya itu akan kosong karena tidak ada konfigurasi baru atau tidak ada perubahan yang perlu ditambahkan. Di mana Ansible ini menyatakan bahwasanya sistem itu sudah dalam kondisi yang diinginkan. Periksa running config di PC Anda. Apakah distribusi Ethernet interface E011 setelah playbook dijalankan?
Tadi setelah memeriksa running config, dia akan memunculkan output interface Ethernet 0C1 dengan description to link to R1. Jadi isi dari konfigurasi deskripsi interface Ethernet 0C1 adalah link to R1. Bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Kalau ini menurut jawaban saya ya. Jadi kalau dia menggunakan parents, yang pertama konfigurasi itu dimasukkan ke dalam konteks interface tertentu. Terus yang kedua, Ansible itu memastikan konfigurasi hanya memodifikasi atau memperbarui bagian tertentu, bukan seluruh running config-nya. Terus kalau menggunakan parent ini lebih aman dan juga spesifik sih. Kalau tanpa parents, jadi yang pertama perintah itu dimasukkan secara global ya, tidak di mode dia perintah dilakukan secara global, lebih tepatnya di mode config. Terus juga resiko menimpa konfigurasi lain itu lebih besar. Terus dia juga tidak menjamin berada pada konteks interface yang tepat. Gitu. Berdasarkan hasil check mode dan di pada field jelaskan yang maksud state management. State management itu adalah konsep di mana Ansible ini memastikan kondisi konfigurasi di device atau di perangkat jaringan tersebut ya sesuai dengan yang kita inginkan di playbook. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi dia memastikan desired state di mana kondisi akhir yang diharapkan itu sudah terpenuhi. Intinya, Ansible ini mengkontrol keadaan akhir device, bukan menjalankan komen mentah-mentah gitu. Dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Ansible itu perlu berubah ataupun tidak itu dengan cara membandingkan konfigurasi yang sekarang atau current state dengan yang kita definisikan dalam playbook atau desired state. Kalau beda, status change dan konfigurasi akan dimodifikasi. Tapi kalau sama, itu akan oke dan tidak ada yang diubah. Dimana di check mode itu perbedaannya cuma ditampilkan saja, tidak di-apply ya. Jadi Ansible ini tidak asal kirim config, tetapi dia akan mengecek dulu apakah diperlukan adanya perubahan atau enggak gitu. Gunakan contoh dari device Anda apa perbedaan perilaku antara Ansible. Contoh dari device Anda apa perbedaan perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama, playbook kedua, playbook dalam check mode. Pertama, kalau untuk playbook pertama kali itu VLAN menambahkan VLAN 400 ya, change-nya 0 itu artinya Ansible membuat VLAN di mana outputnya itu change-nya 1. Iya, change 1, sorry tadi sebelum saya bilang 0. Change-nya 1 di mana itu berarti div itu tidak ada div karena menunjukkan sebenarnya harusnya ada div, cuman tadi saya tidak ada div. Div itu kan muncul ketika ada perubahan, itu saya ada perubahan cuman divnya nggak muncul gitu, cuman dia cuman ngasih tahu kalau adanya perubahan tapi nggak munculkan div. Kalau untuk menjalankan playbook kedua itu change-nya 0 karena VLAN 400 itu kan sudah ada, tinggal di running lagi. Jadi Ansible itu tidak melakukan perubahan. Outputnya oke, no change, terus div-nya kosong. Terus menjalankan playbook dalam check mode. Kalau dalam check mode, config itu tidak benar-benar dijalankan ya. Kalau VLAN belum ada, muncul div yang menunjukkan rencana perubahannya. Kalau VLAN sudah ada, div itu kosong tetapi tetap ditampilkan status oke. Jadi kesimpulannya untuk normal mode perform perubahannya itu real. Sedangkan untuk check mode itu cuma simulasi untuk mengecek aman sebelum push config. Apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktik.
saat praktikum VLAN dan konfigurasi interface ya, fitur div ini sangat membantu dikarenakan kita bisa melihat secara jelas perubahan apa yang akan terjadi sebelum playbook itu benar-benar dijalankan. Misalnya nih, saat menjalankan playbook VLAN 400 tadi, 100 ya kalau di sini. Div itu menampilkan baris yang akan ditambahkan. Dari situ, langsung kelihatan detail device tersebut belum mempunyai VLAN 400 tersebut, jadi Ansible akan menambahkannya. Tetapi di device yang sudah ada VLAN 400-nya, div itu muncul kosong, artinya tidak ada yang perlu diubah, dia hanya menampilkan status OK. Jadi kita dapat mengetahui ketika playbook itu sudah sesuai dengan tidaknya, bakal merusak playbook itu sudah sesuai dan tidak bakal merusak konfigurasi yang sudah benar gitu loh. Pengalaman ini bikin development merasa jauh lebih aman ya, karena kita bisa memastikan perubahan yang dibuat itu tepat dan tidak ada konfigurasi yang nabrak ataupun berubah tanpa disadar atau menumpuk gitu juga. Itu untuk dev secara umum ya. Maaf sebelumnya karena di video ini dan di live sebelumnya saya tidak bisa munculkan div. Tapi di situ saya sudah sedikit paham lah div itu muncul ketika apa. Jadi sudah selesai ya praktikumnya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.